Saya pernah jelasin hal-hal begini, dijawab apa? Halah ribet, buktinya anak-anak zaman dulu masih hidup. Kasian anaknya punya ortu kayak gini, katanya netizen. Assalamualaikum Mama Zen semua. Ini salah satu komentar netizen yang masuk di kolom komentar Mama Lin ya. Sebenarnya harus dilihat anak zaman dulu yang mana yang dimaksud. Kalau anak zaman dulu itu zaman kecilnya ibu ayah kita sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, atau lebih mundur lagi di zaman nenek kita pasca kemerdekaan di tahun 1950-an sampai 1960-an, memang jajanan kemasan ultra proses itu belum ada. Jajanan mereka masih jajanan tradisional Indonesia dari ketan dan beras. Kemudian mereka juga rutin bersepeda dan jalan kaki, terlebih kalau mereka sekolah tuh nggak ada yang namanya naik mobil. Jadi banyaknya tuh orang jalan kaki atau bersepeda zaman dulu itu. Kemudian masih rutin minum jamu juga, nggak ada gadget, habis isya ya tidur, nggak ada ceritanya remaja tuh bergadang kecuali ronda. Ya, makanya mereka tuh masih kuat dan sehat setelah mereka dewasa dan tua gitu. Nah, mulai anak-anak yang masa kecilnya tuh di tahun 1990-an ke atas, yang mulai banyak dan marak jajanan kemasan di pasaran nih. Nah, setelah sekian belas tahun kemudian ya, di zaman sekarang mulai banyak kasus autoimun, diabetes pada anak, darah tinggi pada remaja, kanker usia dini, gagal ginjal usia SD, stroke usia 25-30-an. Padahal belasan tahun yang lalu saya koas di rumah sakit, kasus-kasus ini tuh ditemukan di rentang usia 45-60 tahun. Sekarang tuh usianya makin maju, ya masuk kasus autoimun dipraktikkan tuh banyak dan lumrah gitu kayaknya kalau sekarang. Maka kita di zaman sekarang ini sebenarnya tinggal merubah saja apa yang menjadi normalisasi kemasan ultra proses. Jangan kemakan marketingnya untuk keluarga kita dan segera tinggalkan, lalu beralih ke makanan-makanan bebas terigu, bebas kemasan ultra proses, bebas bahan kimia sintetik pada makanan, diolah secara alami. Beralih untuk memberikan real food pada anak, mengenalkan kembali makanan warisan budaya kuliner Indonesia yang sudah jelas terlihat kan ya buktinya bahwa masih ada nih nenek-nenek kita itu yang masih kuat hidup sampai sekarang. Warisan budaya kuliner jajanan tradisional Indonesia rutin saya bagikan di kelas jajanan tradisional Indonesia ya. Ada kelas-kelas cooking baking sehat bebas terigu lainnya juga. Tentukan hampir semua kue seperti roti, cake, lapis legit, brownies, muffin, kemudian pie, kue sus, cookies, kue kering dan lain-lain. Itu bisa kita ganti ke tepung lokal yang sehat bebas terigu, dan tentu tetap harus bijak dalam mengkonsumsi. Berpola makan sehat dan hidup sehat itu bisa banget diusahakan, Mak. Tinggal kitanya mau bergerak sekarang atau menunggu sakit baru mau berubah. Semua kembali kepada kita. Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu Mama Zen semua.